Oke, di pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu adalah basic dari Microsoft Office Excel-nya. Mari kita langsung saja buka Microsoft Office Excel-nya. Di dalam Office Excel itu ada beberapa grup yang disebut dengan tab ribbon, yaitu pengelompokan dari menu-menu yang ada di Microsoft Office Excel-nya. Yang pertama itu adalah tab ribbon Home, kemudian ada tab ribbon Insert, tab ribbon Page Layout, tab ribbon Formula, tab ribbon Data, tab ribbon Review, tab ribbon View, dan tab ribbon Theme. Oke, kita langsung saja ke tab ribbon Home. Di dalam tab ribbon Home itu terdapat ada beberapa grup lagi. Yang pertama ada kotak ini, itu disebut dengan grup. Jadi yang pertama itu adalah grup clipboard, kemudian ada grup font, grup alignment, grup number, grup style, grup cell, dan grup editing. Kita perhatikan pertama itu adalah grup clipboard. Di dalam grup clipboard yang banyak digunakan itu adalah copy. Copy bisa juga menggunakan Ctrl C. Jadi copy di sini digunakan untuk menggandakan dari sel maupun ring yang akan kita perbanyak di dalam areanya. Kemudian ada juga cut. Cut itu bisa juga memakai keyboard, yaitu adalah Ctrl plus X atau Ctrl plus X. Jadi cut ini digunakan untuk memotong sel atau memotong ring yang ada di Microsoft Office Excel-nya. Nah, jika kalian nanti menekan copy maupun cut, pasti nanti untuk menempelkan di tempat lain itu menggunakan paste atau copy paste. Ya, ini paste nya. Jadi dia bisa menggunakan kombinasi keyboard, yaitu Ctrl F, Ctrl V ya. Sorry. Kemudian berikutnya ada tab font. Ya. Jadi tab font ini terdapat beberapa komponen lagi. Yang pertama di sini ada jenis fontnya atau tipe fontnya. Jadi ini bisa digunakan untuk memilih bentuk tulisan yang diinginkan. Kemudian yang sebelah kanannya itu ada angka. Itu merupakan ukuran dari font yang kita pilih. Berikutnya di sebelah kanan itu ada increase font size, kemudian ada decrease font size. Jadi kalau increase font size itu digunakan untuk membesarkan font yang kita blok, dan kalau yang decrease itu akan mengecilkan font yang kita blok. Terus di bawah dari tipe font atau font piece atau jenis fontnya itu ada tulisan B, I, dan U. Jadi B itu disebut dengan bold, atau kita bisa mengaktifkannya menggunakan Ctrl plus B. Kemudian di sebelah kanannya itu ada italic. Untuk menggunakannya kita gunakan kombinasi tombol Ctrl plus I. Kemudian ada U atau underline. Untuk mengaktifkannya kita menggunakan Ctrl plus U. Jadi kalau B itu digunakan untuk menebalkan tulisan, sedangkan I itu digunakan untuk membuat tulisannya menjadi miring, sedangkan U itu adalah membuat garis bawah. Oke, kita lanjut ke sebelah kanannya. Itu akan ada nanti border ya. Ini adalah bordernya. Jadi di border ini ada beberapa pilihan. Misalnya kalau kita pilih button border,
itu berarti kita membuat garis hanya di bawah saja dari blok yang kita lakukan atau dari ring yang kita select. Kalau top berarti di atas saja, left right itu berarti kanan dan kiri saja. Kemudian untuk menghilangkan garis yang kita buat itu blok ringnya, kemudian gunakan no border. Sedangkan kalau all border itu digunakan untuk membuat garis itu untuk seluruhnya. Kalau outside hanya di luar saja. Kemudian tick box border itu digunakan untuk membuat border yang lebih tebal hanya pada sisinya saja. Kemudian ada button double border, itu digunakan untuk membuat border atau garis yang hanya 2 baris di bawah saja dari blok yang kita lakukan. Kemudian untuk tick juga sama. Kemudian ini ada top button, top and tick button, kemudian top and double button. Itu nanti beberapa pilihan yang digunakan untuk membuat garis pada selnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya di sebelah kanannya itu akan ada cat ya, seperti ngecat. Jadi ini akan digunakan untuk memberi warna pada sel atau ring yang kita blok. Kita lihat hasilnya, dia akan terblok. Oke, berikutnya di sebelah kanannya itu akan ada font color, berarti kita akan merubah warna dari tulisannya ya. Kalau yang tadi adalah fill atau isinya, sedangkan ini adalah tulisannya. Selanjutnya kita ke alignment ya. Jadi alignment itu digunakan untuk mengatur posisi dari sel yang kita pilih. Misalkan di sini saya contohkan langsung. Misalkan saya ketikkan di sel D5, itu saya ketikkan belajar. Kemudian di sini saya menginginkan bahwa tulisannya berada di tengah-tengah. Kita bisa menggunakan komponen ini ya. Jadi komponen ini yang pertama kita lihat ada top alignment, jadi dia akan berada pada posisi atas pada barisnya. Sedangkan ini adalah middle alignment, jadi posisi tengah-tengah jika lebar kolomnya besar, jika lebar barisnya besar. Sedangkan ini akan meletakkan di bawah. Kalau yang ini yaitu akan di sebelah kiri, sedangkan ini center di sebelah, bukan di sebelah ya, di tengah-tengah. Sedangkan ini ada berada di sebelah kanan. Jadi ini disebut dengan top alignment, ini disebut dengan middle, ini disebut dengan button alignment. Kalau yang ini right text left, alignment text left. Kemudian ini center, kemudian ini right text alignment, align text right ya. Jadi kita contohkan, misalnya kalau ini dan ini tidak berfungsi. Kenapa? Karena lebar kolomnya sama. Coba saya lebarkan kolomnya. Kalau kita pakai ini, dia akan di atas, ini akan di tengah-tengah, kalau ini akan di bawah. Kalau kita kombinasikan keduanya, misalnya kalau kita kasih tengah-tengah seperti itu, berarti tengah di bawah. Sedangkan kalau kita mau tengah-tengah, ini juga di tengah-tengah, kita pakai ini juga. Oke, seperti itu hasilnya dia. Kalau kita mau di tengah-tengah atas, seperti itu. Ini normal. Kita mau di tengah bawah. Oke, itu bisa dicoba. Oke, berikutnya yaitu ada nanti orientation.
Jadi orientation di sini akan digunakan untuk memutar tulisan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan tulisan standarnya adalah seperti ini, kita akan mencoba membuat tulisan yang miring seperti itu ya. Kemudian kita mencoba membuat tulisan berbalik ke bawah, atau nanti kita akan membuat tulisan yang belajarnya seperti itu ya. Atau juga kita ingin buat tulisan yang miring. Oke, selanjutnya di tag alignment itu akan ada yang namanya wrap text. Jadi kita kembalikan dulu ke posisinya, kita hilangin tanda centangnya ya, kembali. Misalnya ya, misalnya kita belajar spreadsheet, dia akan melebihi dari kelompok atau dari kolom yang kita besarkan ya. Nah, caranya biar belajar kemudian di bawah tulisan spreadsheetnya kita menggunakan wrap text pada alignmentnya. Kita klik wrap text-nya, otomatis dia akan berada di bawahnya. Oke, jadi itu fungsi dari wrap text-nya. Kalau kita mau mengembalikannya, tinggal kita hilangkan kliknya atau tidak aktifkan, otomatis kembali dia. Oke, selanjutnya yaitu ada merge and center ya. Jadi ada merge and center, ini akan digunakan nanti untuk menggabungkan baris maupun kolom yang kita seleksi. Oke. Jadi sebelum itu saya jelaskan, misalkan saya meminta untuk memilih sel. Coba pilih sel J10. Nah, jadi yang masuk dengan sel J10 adalah J-nya, kemudian pilih nomor 10-nya ya. Jadi ini merupakan sel J10. Kemudian saya coba ulangi lagi, misalkan di sini kita mencoba klik sel D6. Ini dia sel D6. Di sini juga sudah akan ada tulisan D6-nya. Jadi sel yang kita pilih atau sel yang aktif. Kemudian kalau kita misalkan nanti diminta memblok atau membuat ring. Jadi ring itu merupakan kumpulan dari beberapa sel. Contoh misalkan, coba blok ring F6 sampai K10. Jadi caranya kita pilih F6, kita blok sampai K10. Nah, ini disebut dengan ring. Jadi kita sudah memblok dari F6 sampai K10. Misalkan sekarang saya akan menggabungkan ring D4 sampai J4. Saya blok D4 sampai J4. Kemudian saya gabungkan. Nah, untuk menggabungkan ini kita menggunakan merge and center. Kita menggunakan ini. Jadi ketika kita klik ini, otomatis selnya akan tergabung jadi satu. Kalau kita tidak ingin menggabungkannya, kita klik mana yang sudah tergabung, kemudian kita klik kembali merge and centernya. Otomatis dia akan kembali ke posisi awalnya dia. Oke, jadi itu sudah untuk alignment sudah. Nah, nanti untuk number dan yang lain-lain itu berikutnya. Sekarang kita lanjut untuk membesarkan dan mengecilkan kolom maupun baris. Misalkan saya ingin melebarkan kolom B
ini saya mau besarkan ya. Cara membesarkannya, kita pilih kolom B nya tetapi yang paling kanan ya. Akan muncul nanti ada tanda panah hitam kanan kiri, itu kita klik, kemudian kita tarik sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah misalkan seperti itu, misalkan C lagi, D nya juga kita besarkan, D nya juga kita besarkan. Oke, itu caranya kalau kita ingin melebarkan kolom pada Microsoft Office Excel nya. Berikutnya, misalkan seperti saya tadi ingin mengecilkan tinggi dari barisnya, jadi ini kita bisa tarik ya, kita bisa tarik ke bawah, bisa kita tarik ke atas. Ingat caranya, yang mana ingin kita besarkan. Misalnya saya ingin meninggikan baris yang nomor 4. Jadi kalau kita ingin meninggikan baris yang nomor 4, cari nomor 4 tetapi yang paling bawahnya, yang di bawahnya dia. Jadi akan terlihat ada tanda panah naik turun. Jadi itu kita klik, tahan, kemudian kita tarik ke bawah ya. Dibesarkan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, jadi itu tutorial untuk melebarkan kolom dan meninggikan baris. Berikutnya saya akan ajarkan untuk menghapus kolom maupun menghapus baris. Nah, misalkan di sini saya tidak menggunakan baris yang sudah kita besarkan tadi, misalkan B, C, D, E nya kan. Kita coba hapus B nya, kita klik dulu pada kolom B, kemudian di tempat yang sama kita langsung klik kanan, akan muncul menu dan kita pilih delete ya. Otomatis akan terhapus, tetapi otomatis yang C akan menempati posisi yang B. Begitu juga dengan D nya, kita bisa blok ya, kita klik di sini kemudian kita tarik seperti itu. Setelah itu kita klik kanan pada optionnya, itu B, C, D ya, kemudian pilih delete ya, otomatis akan hilang dia. Begitu juga kalau kita mau menghapus barisnya, itu kita juga bisa menggunakan di sini ya, klik kanan, delete, klik dulu, klik kanan, delete. Oke, seperti itu hasilnya. Oke, cukup untuk itu dulu tutorial kali ini. Silahkan dicoba, mudah-mudahan berhasil, dan terima kasih.